Selamat datang di kediaman guru yang mulia ini. Jika kalian suka setelah menonton silahkan di subscribe. Mari kita lanjut. Battle Through the Heavens, Benua Kaisar, chapter 94-100. Setelah mengalahkan 4 setan guntur di dunia, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak tahu perampokan pertama dan kedua kaisar ini, tetapi dia sangat bingung saat ini. Jika bencana kaisar berakhir, awan petir di langit akan menghilang pada saat keempat iblis guntur runtuh, tetapi tidak ada tanda seperti itu sekarang di langit di atasnya. Awan petir masih mengumpulkan energi di sekitarnya. Penatua Zan, yang tergantung di kejauhan, juga melihat ke awan petir yang semakin besar dan semakin besar di langit di atas Xiaoyan. Ada kilatan petir yang berkedip di awan petir, dan energinya terus terakumulasi, seolah-olah pendahulu untuk badai. Ukuran awan petir masih meningkat. Perampokan kaisar juga merupakan efek promosi yang sangat sesat. Bacaan www.wukansu.com dikatakan bahwa semakin besar volume awan petir di langit, semakin tebal guntur yang menyerang, yang berarti pencapaian masa depan orang yang menyelamatkan perampokan mungkin lebih tinggi. Namun kalian harus tahu bahwa dengan meluasnya awan petir maka kekuatan petir juga semakin meningkat. Jika kekuatan yang dihasilkan oleh petir jauh melebihi kemampuan perampok, hidup dan mati tidak akan diketahui, dan tidak akan ada pencapaian. Cepat anak, gunakan pil perampokan. Old Zan sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba berteriak pada Xiaoyan. Sekarang awan petir di atas Xiaoyan masih bergulir dan berkumpul, terus-menerus muncul, dan raungan rendah berdengung. Xiaoyan tidak pernah mengalami bencana kekaisaran, jadi dia secara alami tidak tahu ini, tetapi Old Zan sangat jelas bahwa dari situasi saat ini di mana energi yang dikumpulkan oleh Thunder Cloud masih terkumpul, bencana kedua ini sama sekali bukan kekuatan biasa. Bahkan jika Xiaoyan tidak peduli seberapa tirani tubuhnya, itu benar-benar tak tertahankan untuk dihantam oleh guntur yang begitu kuat, dan itu mungkin benar-benar hancur dalam sekejap. Xiaoyan mendengar tangisan Zan Lao, dan hatinya membeku untuk sementara waktu. Tanpa ragu, kekuatan jiwa menembus ke dalam ring, dan dengan cepat menemukan pil huaji yang diberikan Kaisar Ming kepadanya. Aku tidak menyangka itu akan berguna secepat ini. Tangan Xiaoyan bergetar dengan cahaya biru, dan botol giok berwarna cerah muncul di tangan Xiaoyan. Xiang dan bahkan Xiaoyan merasa sedikit bingung. Xiaoyan sekarang menjadi apoteker kelas 1 kaisar, tetapi keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini sedikit lebih rendah daripada alkemis peringkat pertama kaisar, membuat pil obat kekaisaran. Bagaimana kamu menggunakan Hua Jie dan ini? Xiaoyan bertanya kepada penatua Xiang Zan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan benda ini, dan ketika Kaisar Ming memberi Xiaoyan pil Hua Jie, dia tidak memberitahu Xiaoyan cara menggunakannya, jadi Xiaoyan hanya bisa bertanya pada Zan Lao. Lemparkan ke awan petir, dan hanya itu. Sangat sederhana. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia akan mengeluarkan pil transformasi bencana. Tunggu, mari kita lihat seberapa jauh guntur bisa naik hari ini. Zan Lao melihat awan guntur yang masih tumbuh di langit, dan menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan hendak menggunakan pil itu, tetapi dipanggil oleh Tuan Zan. Xiaoyan harus berhenti dan mengikuti mata Old Zan untuk menatap awan petir di langit. Semakin besar volume awan petir ini, semakin kuat energinya, bukankah lebih berbahaya? Zan tua, bukankah buruk untuk terus membiarkannya naik? Xiaoyan sedikit mengernyit, melihat energi kekerasan yang terus-menerus membanjiri awan petir. Xiaoyan sedikit khawatir, dia menyerapnya sebelumnya, sudah merasakan bahaya Long Yi ketika dia penuh dengan darah iblis. Sekarang setelah hidup dan matinya tidak diketahui, dia tidak bisa membuang-buang waktu. Xiaoyan sedikit cemas. Bentuknya langsung ke sisi Xiaoyan dan menghentikan Xiaoyan. Jangan khawatir,
Aku tahu kamu khawatir tentang Long Yi, tetapi guntur perampokan kaisar pertama dapat memprediksi potensi masa depanmu. Lihatlah dengan cermat, kata Zhan Lao dengan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan bagus untuk memprediksi bakat Xiao Yan. Old Zhan ingin melihat penjahat macam apa yang dipilih oleh ahli waris tuannya. Xiao Yan mendengar bahwa guntur ini dapat memprediksi potensinya, matanya tiba-tiba menyala, rasa ingin tahunya tiba-tiba muncul. Dia berhenti berbicara dan menatap awan guntur yang tumbuh tanpa berkedip. Awan petir terus tumbuh dari waktu ke waktu. Pada saat ini, awan petir menempati hampir seluruh ruang di atas, berguling-guling. Zhan Lao melihat awan petir yang begitu besar, dan itu masih tumbuh, dan ada senyum puas di wajahnya. Ledakan. Dengan suara teredam, petir meledak di udara seperti jaring laba-laba di awan, dan guntur teredam bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Xiao Yan tidak bisa menahan menelan ludahnya. Jika badai petir ini tiba-tiba jatuh, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Seberapa kuat badai yang dihasilkan oleh awan petir yang begitu besar? Oke, pakai dan. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan tiba-tiba menghilang setelah beberapa saat, hehe. Xiao Yan melirik Zhan Lao, dan dia bisa merasakan bahwa ada pengumpulan energi yang sangat kuat di langit, dan itu akan dilepaskan kapan saja. Dari sikap Old Zhan, Xiao Yan juga tahu betul bahwa kekuatan guntur ini tidak sederhana, itu pasti besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Xiao Yan buru-buru menuangkan pil Hua Jie dari botol giok. Bentuk pil obatnya cukup aneh. Seluruh permukaan tidak rata, dan bahkan beberapa duri, dan beberapa tusukan tangan. Alis Xiao Yan terangkat, pil obat ini terlihat seperti ini. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk memikirkan masalah ini. Keselamatan Long Yi tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menunda. Dia harus melewati bencana kekaisaran sesegera mungkin dan pergi untuk menyelamatkan Long Yi. Sebuah suara teredam datang, dan Xiao Yan segera meletakkan pil obat di tangannya dengan lembut di antara ujung jarinya. Menatap Lei Yun, Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia melihat guntur yang meraung di dalam awan petir. Wosh, Hua Jie dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan di atas. Setelah Hua Ji dan ditembakkan ke awan petir, dalam waktu singkat, awan petir di langit tiba-tiba tertutup, dan ada suara tumpul dan jauh, dan guntur di dalam awan petir tidak menentu, menuju langit ke segala arah. Guntur semacam ini tumbuh lebih dan lebih seiring dengan menyusutnya awan, menyapu ke empat arah secepat pita, seperti hujan meteor, menembus langit malam yang gelap tak berujung. Untuk sementara waktu, di ruang ini, membentuk gambar yang sangat spektakuler. Setelah itu, awan guntur mulai menghilang dan secara bertahap menyusut. Xiao Yan tahu bahwa ini pasti karena pil transformasi bencana. Tiba-tiba, di awan petir, energi kekerasan muncul dan menghantam Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka akan ada petir yang menyambarnya di awan guntur, dan dia langsung tertembak sebelum dia lengah. Warna dan bentuk petir ini cukup aneh, berbeda dari petir lainnya. Meskipun kekuatannya tidak lemah, itu masih jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Xiao Yan sebelumnya, dan itu tidak sepenuhnya tak tertahankan. Xiao Yan tidak tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pil transformasi bencana untuk membubarkan sebagian energi yang telah dikumpulkan awan petir untuk waktu yang lama, badai petir ini saja mungkin telah menghapus Xiao Yan menjadi abu. Petir sebelum menghilang benar-benar terlalu kuat. Di mana malapetaka kaisar dari Dou di bintang 2, itu adalah kekuatan malapetaka kaisar dari Dou di bintang 3. Saya khawatir itu tidak lebih dari ini, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung Xiao Yan. Guntur ini baru saja mengenai Xiao Yan, dan beberapa guntur menghantam Xiao Yan lagi. Penguasa kuno Yi Huo Heng berubah menjadi beberapa balok dan merambah ke tubuh Xiao Yan, dan sosok Xiao Yan perlahan turun. Pada saat ini,
Setelah minum obat penyembuhan, cedera Long Yi jelas telah membaik, setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya, dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia dan pulih dengan sendirinya. Kali ini Long Yi terluka parah. Jika Xiao Yan keluar beberapa saat kemudian, Long Yi akan benar-benar menghilang ke dunia ini. Xiao Yan hanya menerima satu putaran pemboman sekarang karena penggunaan pil kesengsaraan untuk menghilangkan satu putaran. Momen nyata promosi Xiao Yan ke Kaisar Do Bintang 2 telah tiba. Setelah guntur yang menerpa Xiao Yan mengelilingi tubuh Xiao Yan selama seminggu, semuanya berubah menjadi doki yang melingkupi tubuh Xiao Yan. Terbukti, reading www.wukansu.com perlahan membentuk awan doki, dan Xiao Yan, yang terpana oleh guntur, ditangguhkan di awan doki ini. Saat guntur terus menerpa Xiao Yan di langit, awan doki di sekitar Xiao Yan juga perlahan meluas. Di tengah awan besar doki, arus udara terbentuk, dan mengalir dengan cepat. Xiao Yan sekarang berada di pusat arus udara ini. Pengoperasian ki pertempuran besar berubah menjadi pusaran sebesar 100 meter, dan energi menyapu ruang ini dengan panik. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xiao Yan, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kulit Xiao Yan, bergegas ke tanah, dan perlahan-lahan mengembun di atas kepala Xiao Yan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa di antara api ini, api kekuningan kecil itu dengan terampil bergabung dan tumbuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Awalnya hanya ada jejak api kuning pucat, dan secara bertahap berubah menjadi nyala api. Tangan tua Zan di samping memelintir janggutnya dan tersenyum sedikit, seolah-olah dia mengharapkan situasi ini. Hehe, energi ini cukup untuk membuat Anda pingsan setelah menggunakan pil Huaji. Nasib baik anak ini benar-benar tidak dangkal. Saya khawatir kali ini kekuatan Anda akan meningkat melampaui imajinasi Anda, tetapi sayang sekali, kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Petik 2. Zan Lao menatap Xiao Yan yang berada di pusaran energi dengan mata tertutup, dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengenai Xiao Yan, meskipun Lao Zan sangat optimis, Xiao Yan datang ke benua ini dalam waktu kurang dari setahun, dan segala macam pertunjukan membuat Lao Zan harus terkesan. Tapi sekarang tampaknya telah melampaui harapan Zan Lao. Bunglong, energi pendendam di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti gelombang pasang, dan jaringan meridian di tubuh Xiao Yan bergerak cepat dan berangsur-angsur menjadi besar, menyerapnya dengan panik. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini akan berlangsung. Tiba-tiba, mata tajam Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan doki yang luas menyapu dengan liar, dan aura yang kuat membuat udara di sekitarnya tampak mengembun. Di luar ruang samping, ada mayat besar. Setelah puluhan hari bertarung, perang antara Zerg dan klan ular iblis mata iblis akhirnya berhenti. Jelas, pemilik pemakaman domain setan pasti berpikir bahwa Zerg dan ras ular setan mata setan akan berselisih, dan dia kebetulan mengendalikan kekuatan mereka hampir sama, sehingga tidak ada pihak yang menang, dan itu seri. Pada titik ini, kedua belah pihak berhenti berkelahi, memadamkan pertarungan yang awalnya disebabkan oleh Xiao Yan. Orang-orang dan kuda-kuda dari kedua belah pihak berkumpul, dan di tengah-tengah mereka ada parit panjang, yang hanya memisahkan kedua klan mereka. Di parit panjang itu, tergeletak sosok emas dengan panjang 100 meter, sosok ini adalah Long Yi yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah berubah kembali ke tubuh utama. Pada saat ini, Long Yi menghela nafas dengan mulut besar. Membaca www.wukansu.com dapat melihat bahwa dia pasti menderita banyak siksaan setelah ditangkap, dan luka-lukanya sangat serius. Zerg dan klan ular setan mata iblis mengepung Long Yi di tengah, mendiskusikan cara menghadapi Long Yi. Orang luar tidak hanya membunuh satu keluarga, tetapi secara terang-terangan dan langsung melihat pembunuhan kedua ras, ini secara alami tidak dapat ditoleransi oleh mereka. Di tengah dua klan,
Ada 3 sosok berbentuk manusia berdiri. Mereka adalah sosok teratas dari 2 klan, Raja Serangga dan Cacing Darah Hijau dari klan Zerg, dan Raja Ular Mowgli dari Ular Iblis klan. Ketiga sosok itu tergantung di langit di atas Long Yi, menatap Long Yi yang berlumuran darah dan bekas luka. Mowgli memimpin dan berkata, "Bunuh dia." "Yah, tidak apa-apa, binatang buas ini sangat membunuh kita, benar-benar sial." Raja Serangga juga berkata setuju. Jubah hitam Raja Serangga jatuh, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi menilai dari nafas yang memancar, saya khawatir hanya 2 di depannya yang bisa membandingkan. Kedua klan tiba-tiba meraung, dan beberapa anggota klan sudah tidak sabar. Mereka tampaknya penuh dengan kebencian terhadap Long Yi, dan mereka akan bergegas menuju Long Yi sambil menggeliat. Dengan dorongan beberapa burung awal, seluruh Zerg dan ular iblis mulai melonjak. Makan itu. Kemudian Raja Serangga di udara mengeluarkan beberapa kata. Tiba-tiba, Zerg dan ular iblis di sekitarnya berkerumun. Long Yi adalah suplemen yang baik untuk mereka. Bahkan jika kekuatannya tidak meningkat, tubuh dapat sangat diperkuat. Melihat ras ular setan yang berkerumun dan ras Zerg, Long Yi perlahan menutup matanya yang lelah, menunggu kedatangan kematian. Dengan ledakan keras, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Long Yi. Di tangan kirinya, dia memegang penggaris yang tingginya hampir sama dengannya. Xiaoyan yang bergegas keluar dari ruang samping. Manusia ini belum mati. Orang pertama yang kembali sadar adalah Cacing Darah Hijau di langit, karena Xiaoyan ditinju ke ruang samping olehnya. Pada saat itu, Cacing Darah Hijau penuh percaya diri untuk membunuh Xiaoyan, tetapi sekarang, dengan Xiaoyan yang masih hidup berdiri di depannya, Cacing Darah Hijau tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lamban. Bagaimana bisa bintang 1 melawan kaisar di panggung tengah menanggungnya? Hidupkan Do di bintang 2 dengan segenap kekuatannya. Cacing Darah Hijau, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuhnya? Kenapa dia ada di sini sekarang? Raja Cacing berjubah hitam bertanya dengan suara yang dalam. Cacing Darah Hijau pernah meyakinkan Raja Cacing bahwa dia memiliki kepastian 100% untuk membunuh Xiaoyan, tetapi sekarang yang tidak dapat dia terima adalah bahwa manusia ini muncul di depan mata mereka lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Cacing Darah Hijau tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jelas, fakta bahwa Xiaoyan masih hidup membuatnya sulit untuk menerima. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya, belum lagi Cacing Darah Hijau, membaca www, Kansu. Bahkan klan ular setan mata iblis dan klan Zerg yang telah melihat Xiaoyan terkejut. Di bawah kekuatan penuh Cacing Darah Hijau dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 2, manusia yang kurang dari tahap akhir dari Kaisar Do Bintang 1 masih hidup. Ini, dalam tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan emosi yang berbeda, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Long Yi, yang telah berubah menjadi tubuhnya, ditutupi dengan bekas luka. Dia sekarat, matanya langsung memerah dengan merah tua, dan pembunuhan mengerikan itu, niat langsung terbakar seperti api yang mengamuk. Long Yi membuka mata emasnya dan melihat Xiaoyan berdiri di sampingnya, matanya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan, berjuang untuk berdiri. Kegembiraan ini bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, tetapi karena Xiaoyan masih hidup. Pada saat ini, Long Yi terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Dengan jentikan jarinya, beberapa pil obat penyembuh berubah menjadi sinar cahaya dan ditembakkan ke mulut Long Yi. Lalu dia perlahan berbalik. Dia memegang penguasa api kuno di tangan kirinya, dan sosok itu terbang perlahan. Tidak masalah ular omong kosong macam apa kamu, atau serangga macam apa kamu, hari ini, aku, Xiaoyan, akan membantumu membuat pemakaman kolektif.
Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meludahkan beberapa kalimat pendek, kata-kata dingin. Seorang anak laki-laki bau manusia, yang berani mengatakan omong kosong besar seperti itu, bukankah dia takut mati tanpa mayat? Molly, raja klan dari klan ular setan mata iblis, tertawa. Di matanya, Xiao Yan hanya seorang manusia, salah satu kelemahan yang biasa-biasa saja, tetapi saat berikutnya, dia tidak berpikir begitu. Xiao Yan melangkah maju sedikit, dan ki pertempuran yang luas dilepaskan dengan liar, dan niat membunuh yang mengerikan itu luar biasa. Pupil dari ketiga sosok itu tiba-tiba menyusut, dan mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawan secara akurat. Jelas, kekuatan lawan lebih kuat dari mereka sendiri. Hanya ketika kekuatan lawan lebih kuat dari mereka sendiri, mereka tidak dapat secara akurat merasakannya, kekuatan lawan. Setelah berbicara, Raja Cacing dengan kulit hijau tua memadatkan ekspresinya, dan telapak tangannya yang besar segera berayun untuk menghadapi cacing darah hijau yang dibungkus oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Cacing darah ki pertempuran besar berharap untuk menghancurkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Sulit dipercaya, Xiao Yan mendengus dingin, tetapi tidak memperhatikan serangan Raja Serangga. Tiga kaisar pertempuran bintang 2 di depannya tampaknya tidak mengancam saat ini. Dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan jiwa melewati telapak tangannya dan langsung menyerang serangan dari Raja Serangga, dan dua kekuatan menakutkan dibombardir bersama-sama. Ledakan, suara teredam jatuh, dan serangan jiwa Xiao Yan langsung menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh Raja Serangga dengan mudah. Demon Eye Demon Snake Patriarch Molly melihat bahwa situasinya tidak benar. Sekarang manusia ini hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk melawan cacing darah hijau dan Raja Serangga dengan kekuatan bintang 2 Dodi. Dilihat dari situasi saat ini, hanya mungkin untuk berurusan dengan manusia ini dengan menggabungkan kekuatan yang terkait dengan kelangsungan hidup dua ras mereka, dan tidak ada ruang bagi Molly untuk ragu. Sosok Molly mencondongkan tubuh ke depan, langkah kakinya sedikit melangkah maju, dan telapak tangannya terus melambai di udara. Battle Truck melihat dari kejauhan, Akademi Jiana ular berbisa berada di dalam berdarah. Ini adalah perasaan Xiao Yan saat dan bahkan tidak apalagi api ini benar-benar naik dari tulangnya. Seberkas darah sakit itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Di depan Molly, cairan obat warna-warni di dalam baskom kayu dan juga menggelegar lebih yang sangat mencolok. Selain itu, seseorang bahkan bisa menggunakan mata telanjangnya untuk melihat benang energi yang sangat kecil dengan cepat mengalir melalui air berwarna darah pada Molly yang bergegas dengan seluruh kekuatannya. Mereka kemudian menghilang dalam sekejap. Kekuatan energi yang terkandung di dalam cairan obat adalah sesuatu yang masih membuatnya terkejut. Apalagi sekarang dia benar-benar mengalaminya dan untuk dirinya sendiri berharap memang layak menjadi objek spiritual dan kekuatan yang membutuhkan waktu lama dari Xiao Yan dan mengambil bentuk. Molly tidak sadar perasaan ini berada di bawah dengan syarat memiliki item obat lain untuk menengahinya. Jika dia langsung berendam di dalamnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana Xiao Yan sudah menyerahkan. Seiring berjalannya waktu mereka, tulang warna-warni di tubuhnya membiarkannya berubah menjadi sedikit iblis yang haus darah dari bodi bawah pengamatan pikiran Xiao Yan, dan itu samar-samar dia bisa melihat sumsum yang bergulir dengan cepat di dalam Xiao Yan di panggung tengah. Energi yang mengalir deras dari cairan obat ke tubuhnya tidak berhenti hanya karena tulang di tubuhnya terlihat Xiao Yan warna-warni. Cacing darah hijau menyusut energi tajam, murni yang tak ada habisnya menyerbu tubuh Xiao Yan dalam jumlah besar. Xiao Yan mengangkat selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengannya. Terlepas dari apa jeritan bergema di ruang ini, jalur ki atau bahkan sel dan organ, mereka akan menutupi semuanya dengan lapisan warna-warni tanpa kecuali ular iblis. Dalam sekejap, pandangan batin pikiran Xiao Yan hanya bisa melihat bagian dalam tubuhnya dan ular yang masih bergegas ke depan. Hatinya mendesah sedih dan pukulan Xiao Yan dia mengumpulkan fokusnya.
Dia jelas Xiao tahu Yan bahwa tidak rasa sakit yang lebih menyiksa akan segera muncul. abadi api aneh di Seperti yang diharapkan Xiao Yan, rasa sakit yang membakar lebih dari 10 kali lebih buruk dari sebelumnya tiba-tiba menyebar dari jalur seluruh penguasa organ, dan bagian lain di tubuhnya. Xiao Yan melangkah lapisan warna-warni menempel tubuhnya di mencondongkan dari tengahnya dan menghilang dalam sekejap. Seolah-olah nyala api telah dilemparkan hitam ke tiba-tiba tubuh muncul di di depan Raja Serangga. Nyala Dan api panas kekuatan itu api tampaknya membakar ingin udara membakar di tubuhnya sekitarnya. menjadi tumpukan abu. Raja Serangga ini membanting tanpa ke ampun bawah, melepaskan suhu suhu yang yang semakin sepotong panas. radang. Kekuatan Setelah Xiao Yan kekacauan saat yang ini tidak membumbung memberi di dalam mereka dirinya, ruang untuk melawan seluruh sama tubuh Xiao sekali. Yan yang basah kecepatannya kuyup di dalam sangat baskom cepat kayu sehingga mereka telah tidak berubah bisa menjadi menghindar warna sama arang sekali. terbakar saat ini. Apa? Cerita Benang terdengar kabut lagi, putih dan merembes tubuh keluar Raja dari Serangga atas langsung kepalanya. terbelah dua oleh Ada bau penguasa gosong kuno samar konstan terbawa api yang dalam berbeda. kabut putih. Xiao Yan Yan mengangkat telapak giginya tangannya sedikit, erat-erat dan dan seutas api kuning benang pucat merah cerah mengalir mengalir dari dari sudut sudut mulutnya, dan bergabung sekarat dengan dagunya banyak sampai sel tampak yang cukup cukup berdarah. berdarah. Membakar Raja Serangga Yao yang Lao dipotong memutar oleh tenggorokannya Xiao Yan saat menjadi dia abu. berdiri di luar Xiao baskom Yan kayu, menoleh dan tangannya melihat boneka tanpa sadar iblis. mengepal. Pada saat Kecemasan ini, melintas sosok di Molly matanya sudah yang lama tampaknya menghilang, tenang. tetapi ada Dia bekas jelas darah tahu di mulut keuletan boneka Xiao iblis Yan. itu. Namun, Xiao yang Yan terakhir tidak bisa masih menahan berubah diri menjadi untuk tidak seperti ini menggigil. dengan mencuci Jelas, dan memurnikan boneka tulang iblis meskipun darah itu dia memakan tangguh. Molly secara langsung. Sulit membayangkan Xiao rasa Yan sakit melambaikan seperti tangannya apa dan itu. mengambil kembali Yao Lao boneka mungkin iblis. tahu bahwa mencuci Tiga dan kaisar memurnikan bintang tulang dua ini benar-benar pasti akan musnah sangat di tangan menyakitkan, Xiao Yan, tapi tapi dia bertahan tidak dua yakin putaran. sejauh mana. Semua anggota Tingkat yang Zer disebut dan rasa Demon sakit Eyes ini akan akan dicapai dan karena tidak dia ada dari belum mereka pernah yang menggunakan berani core berbicara. quenching body milk Xiao sebelumnya. Yan melihat ke bawah Dari ke tampang sekeliling. situasi Bos Xiao Yan mereka sekarang, sudah mati. dia mengerti saya bahwa dia khawatir telah dia meremehkan tidak memiliki rasa sakit kekuatan dari lagi, mencuci dan sum-sum Xiao Yan tidak seseorang. ingin membunuh mereka Karena lagi. semuanya telah mencapai Pergi. titik ini, Xiao Yan dia hanya mengucapkan bisa berdoa beberapa dengan patah tenang kata. agar Tiba-tiba, Xiao Yan dapat ular terus dan bertangga bertahan. di sekitarnya Tidak melarikan ada diri pilihan ke segala lain. arah. Rasa sakit, Penguasa selain kuno rasa Yi Guo sakit Heng berubah hanya menjadi ada beberapa rasa balok sakit dan merambah pada ke saat tubuh ini. Xiao Yan. Makna yang Dan diwakili sosok oleh Xiao kata Yan ini perlahan sedang turun. disalurkan dari setiap Pada saat bagian ini, tubuhnya. setelah minum obat Selain penyembuhan, penderitaan cedera pahit, Long Yi dia jelas juga telah tidak membaik. memiliki solusi Setidaknya sedikit tidak ada pun bahaya sehubungan bagi dengannya, hidupnya. dan dia telah berubah Satu-satunya menjadi hal bentuk yang manusia menyebabkan dan dia pulih sedikit dengan bersyukur sendirinya. adalah dia bisa dengan Kali jelas ini merasakan Long Yi gelombang terluka parah. energi kuat Jika yang Xiao dipancarkan Yan keluar mengikuti beberapa penyebaran saat panas kemudian, yang membakar Long Yi dan akan menyakitkan benar-benar di dalam menghilang ke tubuhnya. dunia ini. Dia menyadari Xiao Yan bahwa melihat setelah panas sekeliling yang dengan membakar, kekuatan jiwanya sum-sum sebelum tulang, perlahan tulang, jalur Sekarang ki, Xiao Yan sel, tidak berusaha otot, untuk bel berkultivasi di dalam tubuhnya, tetapi secara untuk bertahap menenangkan mengalami emosinya perubahan terlebih drastis dahulu. dan lengkap. Saat aura Jelas, pembunuh di sekujur apa yang disebut tubuhnya pencucian berangsur-angsur dan pemudar memudar dan tulang dia pulih ini, benar-benar Xiao Yan memiliki berdiri efek lagi magis dan yang melihat besar. ke dalam pemakaman Tetap domain bertahan. iblis. Xiao Yan Tepat mengatupkan saat dia hendak giginya, mengambil dan langkah, dengan kejam cahaya meraung biru di dalam melintas di hatinya. sampingnya, dan Setelah Old Zhen menderita muncul di dengan cara sampingnya. ini untuk waktu yang lama, roh Tunggu. Xiao Yan Saya tiba-tiba tidak tahu menjadi dunia sedikit di bingung dalam. mungkin akibat Saya mati khawatir rasa itu terhadap tidak semua sederhana. itu. Di bawah Dengan kondisi Kaisar linglung Do ini, bintang 2 rasa Anda, sakit panas Anda yang tidak bisa membakar di dalam melawannya tubuhnya sama sekali. sangat berkurang. Selain itu, Dia baru saja kultivasi membangun Anda baru beberapa saja perlawanan dimulai. setelah Tujuan menahan rasa perjalananmu. sakit yang membakar ini Old untuk Zhen waktu yang menghentikan lama. Xiao Yan, yang siksaan pergi itu ke secara pemakaman bertahap domain berlalu iblis di bawah dan aliran berkata waktu dengan yang sungguh-sungguh, sangat lambat. terutama menambahkan Pada akhirnya, kata-kata, Xiao Yan mencairkan benar-benar esensi darah turun ke pada keadaan nada linglung suaranya. setengah bangun dan setengah Xiao Yan tertidur. tiba-tiba turun. Perasaan Merasa yang sangat mendekati asing dengan keadaan kata-kata tersesat ini peleburan telah esensi menyebabkan darah dia melupakan dan bertanya konsep dengan waktu. bingung. Esensi peleburan Satu-satunya darah hal apa? yang dia rasakan adalah Ayo tulang. pergi. Mari Pembuluh kita darahnya, bicara tentang sel-selnya, menara canggih. Del, Sedikit begitu demi Zhen Lao sedikit selesai perlahan-lahan berbicara, menjadi lebih sosoknya murni berubah dan lebih menjadi keras cahaya di bawah bawah dan rasa masuk sakit ke yang pagoda membakar roh ini. kekosongan Zichen. Yao Lao meletakkan Xiao Yan tangannya sangat di bingung belakang dan punggungnya sangat saat ingin dia tahu. berdiri di Dengan dalam lambaian gunung. tangannya, Dia berdiri di pagoda luar Zichen baskom Void kayu Spirit tanpa berubah. bergerak. Karena Liu Sudah Duang 3 hari perlahan sejak ditangguhkan Xiao di Yan depan memasuki Xiao Yan. baskom Xiao kayu. Yan mengedipkan Yao Lao tubuhnya tidak dan mengambil membawa satu Long Yi ke langkah pun Zichen selama Void 3 Spirit hari Pagoda. ini. Semua perhatiannya terfokus pada Xiao Yan. Siu, cahaya 7 warna tiba-tiba melintas